Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Aswin dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani di gereja yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang waktu tenang dengan Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk sampai kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar Allah, pencipta, semesta. Tapi dia adalah pribadi yang seringkali dipanggil Bapa. Kita yang menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, sangat mengerti apa arti kita menjadi orang tua. Saya teringat di tahun 92 pada waktu saya berada di sebuah kota di Australia namanya Melbourne. Ada seorang guru di mana saya bersekolah di situ. Sekolah Alkitab maksud saya. Dia berkata begini, kamu mesti belajar menjadi ayah. Kamu mesti belajar menjadi ibu, menjadi orang tua bagi banyak orang. Tidak mudah, saudara. Di dalam pernikahan menjadi suami buat istri, itu yang kita tahu. Menjadi istri buat suami. Tapi mau menjadi suami yang baik harus belajar menjadi ayah buat istri. Mau jadi istri yang baik harus menjadi ibu buat suami. Bukan saja menjadi ayah bagi anak-anak, bukan saja menjadi ibu bagi anak-anak, tapi menjadi ibu buat suami, menjadi ayah buat istri. Saya coba menangkap perkataan guru saya itu diambil daripada suratan Tesalonika. Paulus berkata, Paulus sebagai pria yang tidak menikah dia berkata, bagaimana aku berlaku seperti seorang ayah, seorang bapak, seperti seorang ibu. Apa kebutuhan orang tua saudara? Yaitu waktu anak-anaknya. Sebagai orang tua kalau kita pulang bawa oleh-oleh, anak-anak itu biasanya lebih tertarik dengan oleh-oleh ketimbang dengan pribadi kita gitu loh. Kita ingin memeluk mereka, ingin bicara dengan mereka, bercanda dengan mereka, tapi mereka sibuk dengan mainan. Sibuk dengan hadiah, berkat yang kita berikan pada mereka. Padahal kita orang tua butuh mereka. Begitulah Tuhan. Dia sangat senang kalau kita punya waktu dengan dia. Bahkan di dalam tekanan yang luar biasa, Yesus berkata kepada murid-murid yang dikasihinya, 1 jam saja. Jadi kalau saudara punya kebiasaan seperti ini, tapi bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari saudara belajar menyisihkan waktu. Bukan karena hukum agama, tapi karena kecintaan. Masih ingat waktu saudara belum menikah, saudara bisa berjalan dengan kekasih saudara, orang yang saudara cintai. Bukan 1 jam, berjam-jam. Sampai kadang-kala kita laki-laki berkunjung ke rumah teman wanita kita. Jam itu sudah melewati jam malam. Sampai orang tua si gadis memberi tanda, memberi alarm. Itu maksudnya supaya apa? Si rujak cingur ini segera pergi. Tapi kan gak sadar, dia bilang sama yang teman perempuannya, kenapa bapakmu batuk? Di komik aja. Padahal itu adalah alarm supaya laki-laki ini segera angkat kaki. Padahal kita sudah datang dari mungkin sebelum maghrib jam 6, jam 5. Tapi sampai jam 10 kita merasa itu belum cukup. Itulah kecintaan. Kalau saya cinta sama Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, kita enggak perlu dipaksa. Kita akan punya waktu dengan Tuhan. Yohanes 4:39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang telah kau katakan.
Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dari cerita ini saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita perlu mendengar Tuhan secara pribadi. Face to face. Bukan lagi kita mendengar tentang Tuhan melalui khotbah yang disampaikan oleh orang lain atau kata orang lain tentang Allah. Bisa saja kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Tapi kita tidak punya pengalaman secara batiniah. Oke. Kita mendapatkan pewahyuan begitu, pembukaan melalui kita dengar dari orang lain. Tapi kita nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita selalu hidup hanya dengan kata orang, bukan apa kata Tuhan. Lihat, orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena mendengar kesaksian dari perempuan Samaria itu. Karena tiba-tiba perempuan Samaria ini mengalami perubahan hidup. Tapi kemudian saudara tahu ceritanya, Yesus muncul di Samaria. Dan orang-orang itu berkata begini, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan. Dia bilang pada perempuan Samaria yang pernah berjumpa dengan Yesus. Tapi kami sendiri sekarang telah mengenal Dia. Dan kami bisa berkata dengan apa yang kami rasakan. Bahwa betul-betul Dia itu juru selamat dunia. Nah ini yang saya istilahkan, mereka mengalami perjumpaan pribadi, encounter dengan Tuhan. Ini saat teduh pribadi, mendengar secara pribadi. Kehidupan doa itu saudara-saudara diperoleh melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam. Itu adalah doa yang lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, tapi sedikit untuk berbicara. Kita memberi perhatian penuh dengan mengarahkan telinga kita kepada Bapa. Ini merupakan bentuk komunikasi. Di dalam kitab Yakobus Tuhan memberikan kita 2 telinga dengan 1 mulut. Seharusnya kita lebih sedikit dalam terjemahan lain dikatakan. Lebih lambat. Tapi kita dalam doa lebih banyak berbicara, kita lebih banyak mengatur Tuhan dengan kehendak-kehendak kita. Tapi kita kurang mau mendengarkan Dia. Marta sibuk. Tuhan senang karena Marta sibuk, dia sedang mau melayani Tuhan, memberikan makanan yang baik sehingga dia komplain. Tapi pujian itu datang kepada Tuhan, kepada Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dan perkataan Yesus bilang apa? Maria telah melakukan satu bagian yang tidak akan pernah bisa diambil daripada dirinya. Tuhan bukan anti kita bekerja, kita sibuk, enggak. Tapi saudara mesti tahu ada waktu di mana kita hidup itu kita membutuhkan saat diam. Ada orang setiap kita telepon, setiap kita berjumpa selalu mengunyah. Gak pernah berhenti mengunyah. Sehingga badannya itu selalu berkembang. Dulu pinggangnya 28, sekarang pinggangnya 82. Dan secara tubuh itu secara alamiah Bapak Ibu, begitu sakit, dia akan minta berhenti makan alias berpuasa. Saudara coba masukin makanan apa saja, dia nggak mau terima. Apa artinya? Secara medis tubuh itu ingin beristirahat.
Di dalam perkembangan pengetahuan kesehatan, orang sekarang yang mau sehat mesti berhenti makan jam 8 malam. Dan itu saya melihat pada kakak ipar saya sekarang sudah berusia 81 tahun. Sehat sekali. Kenapa? Karena dia selalu berhenti makan dengan kakak saya yang perempuan. Itu jam 6 mereka sudah tidak makan apa-apa. Lewat jam 6 mereka cuma minum saja. Alhasil apa? Kakak saya 71 tahun, suaminya 81 tahun, mereka beda 10 tahun. Hidup mereka sehat. Dan besok pagi mereka baru sarapan. Itu dalam bahasa Inggris disebut breakfast. Break to fasting. Jadi sepanjang malam sudah tidak makan, sudah berhenti, sudah berpuasa. Kalau kita kan enggak. Sampai malam kita makan. Tengah malam kita ngigok, bangun, ngambil kacang. Jadi tubuh itu tidak pernah istirahat. Tapi mimpinya, visinya mau kurus. Akhirnya kita mulai banyak mengalami sakit penyakit. Padahal rahasia hidup ini, saudara-saudara, kalau Anda bisa tenang, Anda bisa tinggal tenang, Anda bisa diam. Apa yang Anda perlukan sebetulnya dalam hidup ini? Mempunyai waktu tenang dengan Dia. Bahasa yang sering kali kita dengar dalam gereja, kita harus membangun keintiman, punya persekutuan dengan Tuhan. Bahasa itu kan kita tidak suka mendengarnya, terlalu agamawi. Jadi saya pakai bahasa psikologi lah. Kita harus punya waktu tenang, waktu diam, bermeditasi, itu bahasa. Lucu ya, bahasa psikologi itu kita senang mendengarnya. Bahasa Alkitab itu kita enggak senang. Nah saya akan mengajak saudara mengenali persenjataan musuh yang saya sebut ini senjata pemusnah massal. Karena di dalam Efesus pasal yang ke-6, musuh kita itu bukan darah dan daging. Penguasa di udara yang betul-betul bekerja menciptakan sebuah, apa itu namanya? Iklim begitu, atmosfer, suasana. Dan itu dirubah dalam bentuk yang namanya budaya. Artinya begini, kalau semua orang melakukan, kita menganggap itu bukan merupakan sebuah kesalahan, bukan merupakan sebuah dosa. Contoh, firman Tuhan bilang, jangan kamu menunjukkan auratmu. Tapi lantas kita lihat orang terbiasa sekarang pakai celana itu sudah seperti pakai celana dalam. Dan karena semua orang melakukan, itu menjadi budaya. Dan kita menganggapnya itu bukan lagi menjadi dosa. Hal yang wajar. Bahkan ketelanjangan itu sekarang bukan dianggap sebagai dosa. Sebagai sebuah seni katanya. Itu budaya dunia. Nah saudara mau hidup dengan apa? Budaya firman atau budaya dunia? Satu, persenjataan musuh adalah hiburan tanpa batas. Dulu zaman saya sekolah di tahun 60-an, TV itu ada batasnya. Ya, mulai mengudara sore, nanti malam sebelum jam 10 sudah hilang. Tapi hari ini saudara, dulu cuma TV-nya TVRI, tapi hari ini saudara bisa lihat. Bukan hanya TV lokal di Surabaya, di Indonesia. Tapi kita bisa memiliki siaran TV di seluruh dunia. Sehingga tidak ada siaran yang kita tidak bisa lihat di jam berapa saja. Semua on, tersedia. Kedua, senjata pemusnah massal. Ponsel tanpa kontrol.
HP itu bisa positif, HP itu bisa negatif. Bisa buat bekerja, bisa buat belajar. Tapi HP bisa menghancurkan hidup manusia. Misalnya dipakai apa? Chatting dengan perempuan yang bukan hak saudara. Menjual diri saudara. Internet tanpa pengawasan. Sekarang anak-anak kecil bisa main internet. Tidak ada kontrol. Orang tua berpikir yang penting dia nggak ganggu saya. Tapi tanpa sadar dia bermain game yang di dalamnya ada unsur-unsur kekerasan, ada unsur-unsur pornografi. Dan kita kaget, tiba-tiba anak kita yang umur 5 tahun tendang pembantu. Padahal kita tidak pernah mengajarkan kekerasan. Itu yang dimaksudkan TV berlebihan tanpa sensor. Perhatikan, bagaimana orang muda dan orang dewasa masa kini mengalami kepenuhan sukacita yang dari Kristus jika mereka terlalu sibuk dan tergoda oleh kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 15, ayat 14. Yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. Ya, katanya adalah setelah mendengar firman. Jadi jangan bangga melihat orang begitu antusiasnya dengar firman. Benih itu firman. Benih tidak salah. Tetapi tanahnya yang salah yang menjadi masalah. Karena tanah itu dipenuhi semak duri. Apa itu semak duri? Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Semua itu tidak salah, sama seperti pisau di tangan manusia. Pisaunya itu netral, tidak salah. Tapi semua bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh kegelapan menjadi senjata yang akhirnya menghancurkan hidup saudara. Morfin di tangan dokter menjadi alat untuk mengurangi sakit pasien. Tapi di tangan seorang pemakai itu menghancurkan hidupnya, menenggelamkan, merusak sel-sel otaknya, merusak sel-sel tubuhnya. Kenapa? Karena dipakai tidak pada aturannya. Masyarakat saat ini berjalan begitu cepat menuju ke neraka. Ada jalan yang dianggapnya lurus tapi ujungnya menuju maut, kata firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kita berpikir toh orang lain semua jalan di jalan yang seperti ini. Kita mencari jalan tol, kita mencari jalan yang bebas hambatan, jalan yang nyaman. Saya setuju sekali kalau gereja ini, gembala kita punya sebuah pemahaman yang bagus. Gereja itu enggak perlu dengan acara yang macam-macam buat konten-konten yang menyenangkan daging kita. Karena inti bergereja adalah memuliakan Tuhan. Setuju? Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan daging saudara. Kok sekarang gereja itu isinya begitu banyak acara-acara yang saya sebut namanya entertainment. Bukannya tidak boleh, tapi itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah saudara datang menyenangkan Tuhan. Gereja kita ini kan bertumbuh berhasil karena pujian penyembahan yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan. Dengarnya ibu-ibu ya. Kalau engkau bisa menghormati suamimu, bisa ngajeni suamimu, bisa menghargai suamimu. Suamimu akan lebih banyak memperhatikan dirimu. Laki-laki itu kan seperti Tuhan. Kata gantinya Tuhan itu kan memakai he, bukan memakai si. Tuhan bertakhta di atas pujian, kata Mazmur 22. Jadi kalau kita rajin nyembah Tuhan, bahkan di dalam kitab Amsal,
Kalau kita rajin merenungkan firman, mempelajari firman, akibatnya kesembuhan terjadi dalam diri kita. Jadi jangan cari kesembuhannya dulu. Cari Tuhan, dekati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Anda akan mengalami mujizat. Mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Masa Tuhan bisa, manusia bisa pelihara piaraannya, pelihara kucing, pelihara anjing dikasih makan. Masa Tuhan ciptakan manusia dia nggak pelihara kita? Itu namanya kekhawatiran. Jangan hidup di dalam semak duri. Hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu saudara sepupu. Kalau Tuhan berikan kita kekayaan, itu bukan kita jadi toko emas berjalan. Batik yang saya pakai ini orang bertanya, pasti Pak Andreas itu bermerek keris. Saya bilang bukan, celurit. Bukan mereknya, nyaman di badan saya, itu yang penting. Bukan harganya, nyaman gak dipakai. Jadi kalau Tuhan berikan kekayaan, itu hukum ekonominya Allah dalam Pengkhotbah 2 untuk dinikmati oleh banyak orang. Tapi karena saudara sibuk hanya untuk diri saudara sendiri. Sehingga akhirnya Tuhan luaskan maling-maling itu datang untuk mengambil harta saudara. Kebakaran datang, kerugian datang. Supaya apa? Harta itu bisa dipakai untuk kepentingan banyak orang. Saudara masuk rumah sakit, hanya dalam waktu 2 hari saudara bayar 70-100 juta. Kenapa? Karena di rumah sakit ada banyak orang. Kenapa? Karena saudara tidak secara sukarela. Kalau diberkati uang yang banyak itu mestinya dinikmati oleh banyak orang. Jadilah orang yang dermawan gitu loh maksudnya Tuhan. Tapi kan enggak, makin banyak uang kita semakin khawatir, semakin ketakutan. Kemudian apa? Kita menjadi orang yang jemawa, hidup di dalam kemewahan. Siapa yang pernah sangka Cianjur yang begitu tenang, tiba-tiba lulu lantak. 620 orang mati. Properti mereka hancur. Tidak lama kemudian Garut, tidak lama kemudian Sukabumi. Dan BMKG mengatakan retakan itu akan menuju kepada kota-kota di Jabodetabek. Orang Jakarta menjadi resah. Dunia ini bukan tempat yang nyaman buat manusia tinggal. Ini cuma tempat sementara. Coba Bapak Ibu, kita pakai logika. Kalau Bapak Ibu tinggal di Surabaya terus ditugaskan sementara di Sumatera Utara. Selama 5 tahun, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu perlu membeli properti di situ? Perlu investasi di situ. Atau Bapak Ibu tahu, paling lama 5 tahun, sebelum 5 tahun bisa dipindahkan, bisa dimutasi. Seperti ayah saya seorang tentara, seorang militer, seorang pejabat tentara. Setiap berapa tahun dia dimutasi, dia dipindahkan dan harus mau, harus siap. Tentara itu baru jadi komandan Kodim, baru 1,5 tahun dipindahkan ke kabupaten, ke kota yang lainnya lagi. Naik jabatan pindah ke Kodam mana lagi. Jadi nggak pernah mau punya properti, mereka berpikir nanti satu hari saya mau pensiun di mana, disitulah dia akan investasi. Nah saudara, negeri saudara di mana? Jangan sampai saudara investasi di dunia ini sampai saudara tidak mau pulang ke rumah Bapa di surga, sampai saudara ketakutan. Ya. Jadi musuh itu menggunakan banyak hal untuk menyesatkan orang-orang muda, orang-orang dewasa. Jadi budaya masa kini adalah era informasi yang terlalu sibuk, lengkap dengan ponsel, email, komputer genggam, laptop, dan yang lainnya. Dan saudara tahu, semua itu bisa menjadi penghalang, bisa membuat godaan yang luar biasa untuk saudara mendengarkan Tuhan. Satu hari saya mendengar dari seorang dokter ahli gizi yang terkenal di negeri ini.
Karena ada pasiennya yang tiba-tiba lehernya sakit. Dan dia berpikir, leher saya sakit ini mungkin karena kolesterol tinggi atau karena ada penjepitan, karena apa? Dokter ahli gizi ini mengatakan begini, dia juga dokter. Dia bilang begini, itu bukan karena kamu kolesterol, bukan karena kamu ada penjepitan, tetapi karena kamu terlalu banyak main HP, terlalu nunduk sehingga lehermu sakit. Dokternya mengatakan apa? Iya, kamu mesti puasa, kamu mesti kurangi main ponsel. Kalau enggak lehermu enggak akan pulih. Saya bisa kasih obat. Tapi kalau kamu tidak merubah cara hidupmu, lehermu akan lebih sakit lagi. Dan saudara tahu, dia tidak mau bertobat. Dan apa yang terjadi? Lehernya betul-betul jadi kronis. Dan akhirnya dia harus berhadapan dengan dokter saraf. Tidak lagi dengan dokter ahli gizi. Yang kedua, kita takut diam. Takut dengan yang namanya keteduhan, ketenangan. Dari mana saya tahu? Kita sendirian di kamar. Kita tidak senang dengan yang namanya kesunyian. Kita puter musik, kita puter radio, kita puter televisi. Jadi budaya kita menghasilkan mentalitas musik, mental suara untuk meringankan pikiran kita. Coba saudara lihat. Sampai TV kita masukkan ke dalam kamar karena kita belajar seperti di hotel. Kenapa di kamar hotel ada televisi, ada kulkas? Ya karena kita nggak punya ruang yang lainnya. Tapi kalau konsep rumah yang benar, jangan masukkan TV di dalam kamar. TV taruhnya di luar kamar. Karena itu tempat Anda tidur. Nah kalau Anda tidur terlalu banyak kebisingan, Anda melawan hukum yang di dalam kitab Mazmur. Orang tidur itu membutuhkan ketenangan, keteduhan yang luar biasa. Makanya ada banyak orang insomnia. Enggak bisa tidur. Kenapa? Karena terlalu banyak suara bising. Bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan hadirat Tuhan? Kalau kamar saudara dipenuhi dengan YouTube, dipenuhi dengan film-film Netflix, segala macam. Kembali lagi pada hukum kesehatan. Suara-suara itu membuat pikiran Anda akan terus bekerja. Tapi tidak itu saja, menghalangi Anda untuk bisa fokus kepada perenungan Allah atau firman-Nya. Jadi diam adalah langkah pertama untuk mengetahui kehadiran Tuhan. Contoh ya, saudara di pasar. Saudara bising, saudara ngobrol dengan seseorang. Saudara nggak bisa dengar orang di sebelah saudara. Dia di dekat saudara. Saudara nggak bisa dengar dia ngomong apa. Karena saudara sedang sibuk konsentrasi dengan yang lainnya. Saudara percaya nggak? Di alam semesta ini ada banyak suara. Betul nggak? Tapi kita nggak pernah dengar. Kenapa? Karena kita tidak punya receiver, kita tidak punya transistor. Tapi kalau kita punya radio receiver, kita punya radio transistor itu. Begitu saudara buka, inilah Delta FM yang bekerja pada 99,7 MHz. Misalnya saja begitu. Saudara putar gelombang, inilah Programa 3 RRI. Putar lagi, inilah Radio Bratayuda. Ternyata di dalam dunia semesta ini yang kelihatannya tenang ini ada banyak suara. Kalau saudara pakai radio all bender, sudah bisa dengerin. Ada orang yang tiba-tiba berkata, CQDX, CQDX. Ini radio dari Australia begitu. Memanggil teman-teman di Guatemala. Wah, begitu banyak suara di dalam alam semesta. Kenapa kita tidak bisa dengarkan? Karena kita tidak punya receiver. Mazmur 46 ayat 11 berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya apa? Kalau saudara tidak diam, ayat 11. Kalau Anda tidak diam, kita tidak akan dapat tenang. Dan kalau saudara tidak tenang, saudara tidak akan mendengar Allah berbicara.
Jadi diam adalah syarat untuk mendapatkan pengalaman dengan Tuhan. Banyak orang Kristen gagal, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka nggak bisa diam. Terlalu sibuk. Sampai nanti saudara di kamar ICU, malaikat bilang, I see you. Tuhan berkata, I see you now. Saya bisa lihat kamu sekarang, saya bisa berjumpa dengan kamu sekarang. Saudara nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa pergi ke mall, saudara nggak bisa sibuk dengan pekerjaan saudara. Di situ saudara cuma memanggil asmanya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan ini aku. Dokter mengatakan kamu harus bed rest. Dok, tapi saya mau jalan-jalan, tidak bisa. Kamu harus diam, beristirahat. Berapa lama dok? Saya di sini udah 2 hari dok. Ya kalau ibu baik-baik seminggu lagi lah kita lihat. Aduh dok, saya nggak tahan sehari, saya nggak mau, pantat saya bisulan dok. Tuhan suruh kita diam nggak bisa, sekarang dokter bilang kita diam, kita mesti istirahat. Saya mau tanya, yang masih mau hidup diam nggak? Jadi hidup itu sebetulnya dimulai dengan mengenal Allah. Bagaimana caranya? Kita mesti diam. Nah kalau gitu kita akan akhiri saudara-saudara. Bagaimana mengertikan kata diam? Habakuk pasal 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kalimat selanjutnya, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan itu ada di dalam bait-Nya, tetapi hanya dengan kita tenang, kita tinggal diam, di situ kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saya di pasar, saya nggak bisa dengerin orang di sebelah saya, karena saya terlalu sibuk dengan fokus saya pada yang lain. Senjata iblis adalah supaya kita tidak fokus, lost focus. Orang mau berhasil itu mesti stay fokus. Ada banyak orang yang kehilangan fokusnya. Sekarang kita lihat Ayub 33. Ayat 31 sampai 33. Apa katanya di situ? Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah. Akulah yang berbicara, akunya itu huruf gede. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Tidak heran saudara-saudara. Ada seorang perempuan namanya Teresa dari Avila yang hidup di abad ke-16, tahun 1515 sampai 1582. Dia memiliki kesamaan dengan orang Kristen masa kini dalam hal kerinduannya untuk mencari Allah melalui doa. Namun dia merasa waktunya dengan Allah itu terlalu singkat. Teresa ingin bicara dengan Allah 4 jam. Tapi dalam kenyataannya baru 5 menit. Dia merasa itu sudah berdoa 1 jam. Dia seringkali dalam doanya berkata begini, Tuhan aku ingin buatlah aku maksudnya. Supaya berdoa 4 jam sehari dengan Tuhan. Tapi Allah berkata kepadanya, Teresa, aku tidak membuat burung pipit makan. Saat mereka lapar, mereka makan. Pada saat engkau lapar akan aku, kau akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan aku. Dan menikmatinya tanpa menghitung waktu. Mengapa kita tidak dapat menyediakan waktu bagi Tuhan? Apakah kita kehilangan kasih yang mula-mula? Apakah kita sudah tidak lapar lagi akan Dia? Itu persoalannya. Kalau orang mau berdoa, dia mesti punya disiplin.
masuk ke dalam kamar, kunci kamar. Artinya apa? Dia harus menutup dunia luar. Berdoa itu seperti suami dengan istri sedang melakukan hubungan, keintiman. Tidak boleh ada orang lain. Waktu saudara berdoa itu betul-betul saudara kusuk dengan Tuhan. Jangan heran orang seperti gini akan menerima kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling terakhir saudara, mendengarkan Allah. Apa perbedaan antara mendengar dan mendengarkan? Kita sering mendengar suara orang di sekitar kita. Dan kita sering mendengar burung berkicau. Tetapi kita tetap berfokus pada situasi kita. Bahkan pada saat kita membaca buku, pikiran kita tidak fokus pada suara-suara di sekitar kita. Itu mendengar. Tapi mendengarkan adalah ketika pikiran kita dipusatkan pada hal yang didengar telinga kita. Hal itu selaras dengan hati dan pikiran kita. Saudara dan saya tidak dapat bersekutu dengan Allah jika hal itu bukan merupakan gaya hidup saudara, bukan merupakan disiplin. Ada dua cara untuk saudara punya waktu dengan Tuhan. Saudara dengan sengaja memberikan waktu, mendisiplinkan diri, saya akan berbicara dengan Tuhan. Atau cara kedua, Anda akan mengalami tekanan dalam hidup, pencobaan. Sampai pada akhirnya Anda akan datang kepada Tuhan dengan terpaksa. Di saat sakit, di saat problem yang luar biasa. Pilih yang mana? Daud berkata, tertindas itu baik. Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik bagiku. Supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaranmu yang ajaib. Bahkan di dalam tekanan yang luar biasa, di dalam sakit yang luar biasa, di dalam persoalan yang luar biasa. Di situ kita mencari Tuhan. Disitulah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jadi saya tanya sama saudara malam hari ini. Bagus nggak kita menghadapi persoalan? Bagus nggak kita menghadapi sakit penyakit? Bagus nggak kita mengalami bencana? Bagus nggak kita mengalami kehilangan harta benda kita? Jawaban Daud, bagus. Supaya aku boleh belajar kebenaranmu yang ajaib. Hidup ini dimulai dari Tuhan. Dan oleh Tuhan. Dan semuanya untuk Tuhan. Jangan sampai saudara menggunakan berkat Tuhan, kenikmatan yang Tuhan berikan untuk menyenangkan ego saudara. Tuhan luaskan Anda berkelahi dengan orang, berantem dengan orang, beda pendapat dengan orang, konflik dengan orang. Tujuannya bukan saudara mau menang, selama ini saudara mau menang, tidak mau mengalah. Setiap saudara tidak mau kalah dengan orang lain dan saudara merasa saudara bisa memenangkan konflik dengan orang lain, sebetulnya saudara kalah. Kenapa? Karena saudara tidak pernah menang terhadap ego saudara sendiri. Makanya orang yang rendah hati itu orang yang lebih banyak diam, mengalah. Karena dia sedang memenangkan perang terhadap egonya. Dia bilang sama muridnya, kenapa kamu main pedang? Apa kamu pikir aku gak bisa panggil malaikatku untuk menghancurkan mereka semua? Sarungkan pedangmu. Musuh yang dihadapi Yesus bukan orang-orang itu terlalu kecil. Tapi dia sedang mengalahkan dirinya, dia sedang mengalahkan nafsunya. Nafsunya ingin apa? Dia bilang kan, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Doa yang benar bukan doa yang meminta supaya kehendakku yang jadi. Doa yang hebat berkata, kehendakmu yang jadi Tuhan.
Saya dengan anak-anak dan ribuan pendoa syafaat di negeri ini dan teman-teman baik saya di berbagai negara di dunia berdoa supaya istri saya tidak mati, tidak diangkat Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain, hanya 8 hari di rumah sakit dan dia kembali ke rumah Bapa. Sakit. Tapi sebagai seorang percaya, harus percaya kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi kehendak yang terbaik itu bukan meluluskan kemauan kita. Hidup itu bicara bukan tentang diri kita, tapi bicara tentang penaklukan diri kita kepada Tuhan. Percayalah, semakin saudara hidup dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jalan yang indah buat saudara. Yang hari ini saudara gak mengerti, tapi nanti satu saat saudara mengerti. Dan saya mau tutup dengan sebuah cerita yang tadi pagi dalam doa pagi saya juga cerita. Horatio Spaffio namanya. Di tahun 1700-an mereka berumah tangga dan dikaruniai 5 orang anak. Horatio ini. Mereka tinggal di Chicago. Tapi anak laki-lakinya pada saat berusia 1 tahun diambil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu, bagi seorang bersuku Chinese atau bersuku orang Batak, laki-laki itu adalah penentu, penerus keturunan. Tapi bagi keluarga umumnya, nggak peduli laki-laki perempuan, hilang 1 anak itu membawa penderitaan. Dan beberapa tahun kemudian, saudara-saudara, Horatio berpikir, ajaklah istri dan keempat anak perempuannya liburan ke Eropa. Maka mereka pergi naik kapal sambil mau menghadiri KKR daripada sahabat, daripada Horatio. Namanya Dwight L. Moody. Penginjil hamba Tuhan yang terkenal di masa itu di abad ke-18. Pada waktu mereka mau naik kapal, tiba-tiba suaminya mendapat panggilan. Ada bisnis yang perlu ditangani sehingga dia berkata pada istri dan anak-anak, pergilah duluan. Nanti ayah akan menyusul. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju Inggris, kapal mereka bertabrakan dengan kapal besi. 4 anak perempuan Horatio Spaffio mati, tenggelam. Tinggallah sang istri. Sang istri kasih kabar ke suaminya, 4 anak kita mati tenggelam, hanya aku yang selamat. Wah, dia stres dan dia menyusul dalam perjalanannya, menyusul istrinya di tengah jalan. Kapten kapal yang dia tumpangi memberitahu, disinilah kapal istrimu celaka bertabrakan. Dalam keadaan stres, dia menulis sebuah syair, sebuah lirik lagu yang terkenal. Hidup ini indah dalam naungan Tuhan. Tapi tatkala persoalan datang seperti gelombang, itu membuat kita menjadi tertekan. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya ingin mengatakan Tuhan itu baik. Dan selalu Tuhan itu baik. Wow. Coba Anda bayangkan, sebelum peristiwa 4 anaknya mati, saya lupa menceritakan. 2 tahun setelah anak laki-lakinya mati, Chicago mengalami kebakaran yang besar sekali yang menghabiskan kawasan seluas 9 km persegi. Dan aset perusahaan gedung daripada Horatio Spaffio habis yang membuat dia bangkrut. Gak lama kemudian 4 anaknya mati. Saudara tahu, orang ini tetap setia pada Tuhan. Singkat cerita, waktu mereka pulang ke Chicago, gereja di mana dia bergereja mengusir keluarga ini karena dianggap keluarga ini terkutuk. Dan mereka akhirnya pergi, berpindah ke Yerusalem di Israel. Mereka mendirikan foundation, yayasan untuk menolong orang-orang miskin. Disitulah hidup jadi berkat dan mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya percaya
Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, tinggal tenang, akan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Jangan lihat dunia, lihat Tuhan. Apapun yang terjadi, Anda akan tenang. Amin. Mari kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.